Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat kekasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah sektor pada malam hari ini. Untuk itu kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ungkapan situasi. Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan semua ciptaannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri dan kita akan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Ku naikkan
kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang kekal, kami dalam persekutuan jemaat-Mu, kami datang ke hadapan hadirat kudus-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami setiap saat sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan, baik kami yang ada di dalam gedung gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa serahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan pimpin kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kiranya semuanya itu akan jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Silakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di sini aja. Mazmur pasalnya yang ke-13 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Saat teduh untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tes. Tes 1, 2. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu saya ajak kita semua untuk berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam masa
Raya Prapaskah menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Sebagai gerejamu yang terpanggil dan diutus dalam persekutuan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, serentak bersama di 320-an jemaat malam ini kami melakukan ibadah dalam rangka Hari Doa GPIB. Kami akan merenungkan firman-Mu dan kami mohonkan dengan rendah hati, terangilah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdiri. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius 26 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46 yang menyatakan demikian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana.
Dipersilakan duduk semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam ini kita beribadah dalam rangka Hari Doa GPIB. Hari Doa GPIB ini adalah hari yang memang sudah menjadi bagian dalam siklus pelayanan GPIB secara khusus di tahun gereja menjelang Jumat Agung. Selalu saja dilaksanakan Hari Doa GPIB. Hari Doa GPIB ini juga sekaligus ingin mempersiapkan kita untuk masuk dalam mengingat dan merayakan Jumat Agung, lalu kemudian sekaligus juga mempersiapkan kita di dalam menyambut Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Yang menjadi judul dalam perenungan kita pada malam hari ini adalah, ini berkaitan dengan pengajaran dan perenungan di malam doa GPIB menyambut Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan. Bisa diteruskan. Nah, penjelasannya begini, kalau kita lihat di sana, mengapa pengajaran dan perenungan di malam doa GPIB? Yang pertama, memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang arti pengorbanan Yesus di hari Jumat Agung. Kita mau dalami itu, kita mau lihat itu. Bagaimana sesungguhnya pemahaman yang baik dan benar tentang arti pengorbanan Yesus di hari Jumat Agung. Ketika ia memberi dirinya. Dan ini penting buat kita bersama sebagai warga Sidi Jemaat untuk memahami arti pengorbanan Yesus. Yang kedua, menghayati dan merenungkan dengan sungguh akan pengorbanan Yesus dan bagaimana kita menyikapi peristiwa pengorbanan itu. Ini sikap yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Ketika ia diperhadapkan dengan satu situasi yang menghantar dia dalam satu penghayatan dan perenungan akan pengorbanan Yesus. Hal yang ketiga, mempersiapkan setiap pribadi termasuk kita semua untuk siap menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Ini penting, membawa kita dalam satu perenungan dan kesiapan diri di dalam kita merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung. Mari kita mulai dengan ayat yang ke-36, Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitab. Di sana tertulis, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Sampai di situ dulu. Kalimat ini sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalimat yang mengatakan sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat. Penjelasannya begini, ini bukan sekedar menempuh perjalanan bersama untuk sampai di suatu tempat tertentu, tetapi ini soal untuk terus memiliki. Nah, ini dia. Yesus bersama dengan para murid itu berjalan sampai suatu tempat. Dan kita tahu bahwa peristiwa ketika Yesus sampai di Taman Getsemani ini adalah sebuah peristiwa menjelang akhir perjalanannya. Sebelum ia diserahkan, ia ditangkap, ia diadili, dan pada akhirnya ia disalibkan, lalu kemudian mati dan terpisah dari para muridnya. Ini adalah satu perjalanan akhir, menjelang akhir perjalanan Yesus. Dan di sana dikatakan bahwa sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat. Ada satu catatan yang menarik di sini. Ini tentang kesetiaan. Ini soal kesetiaan. Bagaimana para murid itu setia mengiring Yesus sampai menjelang akhir perjalanannya. Kita mau renungkan kata kesetiaan ini. Dalam bahasa Yunani tertulis dengan kata afosiosi, kesetiaan. Kita mau merenungkan ini, bagaimana kesetiaan itu, rasa setia itu harus juga hadir di dalam diri kita sebagai murid Tuhan. Rasa setia itu harus juga hadir dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang yang berkomitmen mengikut Yesus. Sebagai orang yang bersedia dan berjanji untuk mengiring Yesus dalam perjalanan hidup ini. Nah, kita mau lihat itu dan kita mau dalami bersama kata kesetiaan itu dalam berjalan mengiringi Tuhan Yesus. Ya, bisa. Nah, pertanyaannya adalah mengapa diperlukan kesetiaan?
Mengapa saudara-saudara yang baru diteguhkan dalam peneguhan sidi sebagai warga sidi jemaat dewasa, mengapa dibutuhkan kesetiaan ketika saudara berjanji dengan segenap hatiku? Termuat di dalamnya bahwa saudara berjanji untuk setia, mengiring dan mengikut Yesus. Mengapa kita diajar untuk atau diperlukan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan Yesus? Bisa lanjut. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sebuah realitas. Karena terkadang lautan, dalam tanda kutip, lautan kehidupan ini tenang dan teduh. Gambar di depan ini menjelaskan ada kapal di tengah lautan yang teduh dan tenang. Tetapi juga realitasnya bahwa lautan kehidupan yang kita jalani ini tidak selalu tenang dan teduh. Mari lihat gambar di sebelah kanan. Terkadang lautan kehidupan ini berlayar di tengah badai. Kapal itu ada di tengah-tengah badai. Ketika angin bertiup kencang, maka lautan akan bergelombang, berombak. Dan kapal itu akan dihantam badai dan keberadaannya tidak pasti. Di sini dia Bapak Ibu, mengapa tadi dikatakan, mengapa kita memerlukan kesetiaan? Mengapa harus ada kesetiaan di dalam diri kita? Karena sekali lagi, lautan kehidupan yang kita jalani ini tidak selalu tenang. Terkadang dia bergelombang dan badai di tengah-tengah perjalanan di tengah laut kehidupan itu. Ya, lanjut. Itu sebabnya diperlukan kesetiaan untuk mengiring Tuhan Yesus. Supaya apa sekalipun, supaya sekalipun di tengah badai kehidupan, kita tetap setia. Ini hal yang penting, ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ya. Karena baik kita yang baru mengaku ya dengan segenap hatiku, ataupun kita yang sudah mengaku sekian puluh tahun mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, tidak terlepas dari kehidupan kita itu. Apa yang disebut dengan badai kehidupan, siapapun kita. Mau dia warga jemaat, mau dia presbiter, diaken, penatua, pendeta, dia tetap akan diperhadapkan dengan realitas badai kehidupan. Lanjut. Mari lihat, apa itu badai kehidupan? Banyak sekali. Sakit penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak sedikit orang yang oleh karena sakit yang ia derita, pada akhirnya mulai bertanya, di mana Tuhan? Awalnya ketika ia sakit, ia lipat tangan, ia percaya Tuhan pasti menolong, menyembuhkan. Ia mulai panggil presbiter, diaken, penatua, pendeta. Dia mulai berdoa dan memohon, mari Pak Pendeta doakanlah saya. Sudah didoakan tidak sembuh, dia panggil lagi pendeta lain, tidak juga sembuh-sembuh. Awalnya imannya kuat, tetapi mulai pelan-pelan. Nah, ini dia. Mulai dia bertanya, Tuhan ini di mana? Kami sudah berdoa, kami sudah buat ibadah di rumah kami. Mengapa sakit saya menahun dan tidak sembuh-sembuh? Mulai badai itu datang, menggoncang iman percayanya. Dibutuhkan kesetiaan untuk tetap setia dan menanti jawaban Tuhan. Bencana alam, ketika orang berhadapan dengan bencana alam, mungkin kita yang belum berhadapan dengan bencana alam, mungkin kita melihat biasa saja itu gempa di mana-mana. Tapi ketika kita melihat langsung secara nyata atau kita yang menghadapi bencana alam itu, apa yang diteriakkan oleh orang yang berhadapan dengan bencana alam? Mereka berteriak, Tuhan, Tuhan tolong kami. Mereka mulai berteriak meminta pertolongan Tuhan. Wabah pandemi, ini yang lebih mengerikan dalam 1 tahun dan jalan 2 tahun ini. Pandemi COVID-19 ini sangat membawa ketakutan bagi banyak orang.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin sekali lagi kita yang tidak mengalami, mungkin kita dapat mengatakan itu hal yang biasa, pandemi itu. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ada sebuah keluarga, dia kehilangan 4 anaknya dan semua meninggal karena COVID. Bapak Ibu perkirakan seorang ibu yang kehilangan 4 anaknya, itu kira-kira bagaimana imannya? Ketika dia kehilangan 1, mungkin saya sedang berpikir mungkin dia akan katakan ya ini kehendak Tuhan. Ketika dia kehilangan 2, dia mulai ya berat, tapi ya memang harus diserahkan pada kehendak Tuhan. Ketika dia mulai kehilangan yang ketiga, dia mulai berpikir ini hukuman dari Tuhan. Ketika dia kehilangan yang keempat, bisa jadi dia mulai berpikir Tuhan itu ada atau tidak. Kakak adik semua laki-laki meninggal dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Beberapa di antaranya masih jemaat GPIB juga, tapi di wilayah Sumatera. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau situasi ini terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tergoncangkah rasa setia kita kepada Tuhan? Itu sebabnya dikatakan dibutuhkan kesetiaan. Badai kehidupan berikutnya realitas menggambarkan ketika ada persoalan dalam rumah tangga, suami selingkuh. Istri pergi dengan laki-laki lain. Orang tua bercerai. Anak-anak gagal dalam meraih cita-cita mereka. Mau kuliah tidak punya uang. Ketika situasi seperti itu, bagaimana iman seorang istri yang ditinggalkan suaminya? Itu sebabnya dibutuhkan kesetiaan kepada Tuhan. Di pandemi ini tidak sedikit orang yang di-PHK, dirumahkan, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang usaha bisnisnya gagal, tidak sedikit. Mereka yang tadinya dapat bekerja karena pandemi akhirnya pulang dan seketika pulang kampung mereka ingin kembali ke kota, tidak ada lagi lowongan, sudah dibatasi pekerjaan-pekerjaan. Betapa badai itu begitu dahsyat menghantam kehidupan manusia. Tapi itu sebuah realitas yang diperhadapkan kepada manusia hari ini. Dan itulah badai kehidupan di tengah lautan perjalanan kehidupan ini. Penolakan, diskriminasi, bullying, ini menjadi bagian dalam pergumulan kita di tengah perjalanan kehidupan ini. Mari lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, masih adakah kesediaan diri untuk berjalan bersama mengiring Tuhan Yesus ketika kita diperhadapkan dengan badai kehidupan? Masih adakah semangat dalam diri kita untuk berdoa dan beribadah? Ini menjadi pergumulan tersendiri tentunya. Apakah benar saat masa pandemik ini, begitu banyak orang yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, apakah mereka masih ibadah di rumah mereka? Ataukah mereka hanya pada waktu-waktu tertentu saja mereka beribadah, tidak sempat ya sudah dilewatkan? Masihkah orang memuji dan memuliakan Tuhan Yesus melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran yang baik dan benar di tengah badai kehidupan yang ia hadapi, sementara ia berdoa Tuhan belum menjawab, sementara dia memohon belum ada jawaban? Masihkah orang itu akan setia untuk terus berdoa dan meminta kepada Tuhan, sementara begitu banyak tawaran di luar sana, kuasa-kuasa yang berbeda, kuasa-kuasa yang mencoba menawarkan jalan yang lain untuk menemukan pemulihan, kesembuhan, menemukan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan mereka.
Masihkah orang mau melakukan pelayanan doa, ikut serta dalam pelayanan sebagai liturgos atau pemberita firman, menghantarkan undangan di sektor misalnya? Wah, janganlah Pak, kami disuruh bawa surat-surat ke jemaat-jemaat lagi Pak. Terlalu repot sekarang ini Pak. Belum lagi pandemik lagi, takut lagi kami Pak. Jangan sampai kami kena lagi. Masih adakah orang mau mengunjungi anggota jemaat di sektor yang sudah lama tidak aktif, para penatua dan diaken sektoral, masih enggak mau lakukan itu di tengah pergumulan persoalan yang diperhadapkan hari ini? Ini pun menjadi pertanyaan besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari saya ajak saudara dalam sebuah realitas 2000-an tahun yang lalu. Mari terus. Bacaan kita tadi mengatakan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Yesus menyikapi badai kehidupan yang juga Allah izinkan diperhadapkan dalam hidupnya. Mari teruskan. Ya, ini penyegaran saja. Sebenarnya 2 tahun lalu saya sudah pernah jelaskan ini ya. Taman Getsemani, sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel, dan dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Kata Getsemane muncul pada Injil Matius dan Injil Markus berbahasa Yunani sebagai Getsemani. Kata ini berasal dari Asiria, Gat Semane, yang artinya alat pemeras, penghasil minyak. Dan disebutkan bahwa Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan Yesus di taman Getsemani itu? Mari kita lihat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana. Nah, ini yang dilakukannya untuk berdoa. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus berdoa? Jawabannya ada pergumulan, ada persoalan yang berat yang ia rasakan. Bapak Ibu, mari berefleksi dulu dalam kehidupan kita saat ini. Ketika saudara memiliki pergumulan dan persoalan, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kalau ada masalah, ada pergumulan, saya percaya sebagai orang beriman pasti berdoa. Dan itu yang harusnya terjadi dan terlihat dalam kehidupan kita. Berdoa, menyampaikan, meminta dan memohon pertolongan dari sumber pertolongan yang utama dan yang pertama. Makanya kadang-kadang kalau ada jemaat yang datang tanya, Pak Pendeta bisa doakan kami ada pergumulan, saya akan tanya dulu, sudah berdoa? Harus berdoa dulu. Karena pendeta, penatua diaken yang lain itu hanya sebagai bagian untuk melengkapi doa saudara. Tapi iman percaya kita dulu yang Tuhan mau lihat. Kesungguhan hati kita dulu. Baru setelah itu kita meminta topangan doa. Berapa banyak di antara kita yang berhenti berdoa hari ini karena adanya persoalan dan pergumulan atau berhenti percaya? Nah, ini mari kita tanyakan Bapak Ibu. Berapa banyak juga di antara kita yang ternyata stop berdoa karena merasa Tuhan tidak pernah dengar lagi doa saya. Berapa banyak di antara kita yang hari ini stop beribadah karena merasa kok kayaknya Tuhan tidak dengar-dengar apa yang saya gumuli dan apa yang menjadi pergumulan, persoalan dalam rumah tangga kami. Bahkan tidak sedikit mungkin orang yang sudah menjauh dari gereja. Jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa, itu ajarannya. Mari terus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka perhatikan ini. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu, ini penjelasannya. Inilah badai yang Yesus hadapi. Pergumulan yang begitu dahsyatnya sehingga ia berkata, seperti mau mati rasanya. Yesus tahu bahwa di depan ini ada badai yang akan dia hadapi.
Ada pergumulan dan persoalan yang akan ia hadapi. Sehingga ia rasakan seperti mau mati saja rasanya. Apa badai itu? Mari terus. Ini badai itu. Mahkota duri. Dimulai dengan itu. 2 tahun lalu saya sudah jelaskan mahkota duri itu terbuat dari apa. Tetapi yang pasti ketika ditancapkan maka darah pun keluar dari kepala. Dari kulit kepala. Cambuk. Itu badai itu. Badai itu yang akan ia hadapi. Itu sebabnya dikatakan dan disaksikan ia katakan seperti mau mati saja rasanya. Karena dia tahu ada badai yang begitu luar biasa yang akan dia hadapi. Ada badai yang begitu dahsyat yang akan ia hadapi. Berikutnya salib. Bahkan sampai ia dipaku. Bapak Ibu, itu badai yang Yesus hadapi. Itu badai yang Allah izinkan. Itu badai yang Sang Bapa izinkan untuk putranya, anaknya yang tunggal. Untuk menghadapi dan mengalami. Yang berujung pada disalibkan dan mati. Tapi soalnya adalah, apakah dengan adanya badai yang akan diperhadapkan kepada Yesus, lalu Yesus meresponnya dengan undur diri dari badai itu? Apakah Yesus pergi meninggalkan badai itu? Karena dia tahu ini berat di depan ini, lebih baik putar badan keluar Yerusalem, tinggalkan Yerusalem. Sebelum ia diserahkan, sebelum ia ditangkap, tinggalkan Yerusalem. Lebih aman. Tidak diperhadapkan dengan badai itu. Apakah dia meninggalkan tugas yang dipercayakan Bapaknya? Apakah dia berhenti percaya kepada Bapaknya? Kita tahu jawabnya. Sekalipun ia harus bergumul dulu melewati malam itu. Sehingga di dalam doa ia katakan, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Perenungannya begini Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang hari ini karena badai itu, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, tantangan di PHK, kehilangan orang yang kita kasihi di masa pandemi ini, kita yang merasa dikecewakan, merasa dihianati, lalu memilih berhenti untuk mengiring Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi mau ikut serta dalam pelayanan gerejawi. Berapa banyak di antara kita hari ini yang berhenti berhenti melangkah mengiring Tuhan Yesus. Mungkin tanpa kita sadari kita merasa, oh enggak, saya tetap ikut Tuhan Yesus, tetapi mari periksa diri kita masing-masing. Apa benar saya masih berjalan di belakang Yesus dalam mengiring Dia? Apa benar? Perbuatan saya, perkataan saya, pikiran saya. Apa benar? Mari kita dalami. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, ada catatan yang menarik di ayat 44. Coba Bapak Ibu lihat. Di sana dijelaskan begini. Yesus mengulang doa ini berapa kali? 3 kali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dan rasakan betapa beratnya pergumulan yang ia hadapi ini. Sehingga ia harus mengulang sampai 3 kali. Dalam ucapan yang sama. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Secara harafiah mau dikatakan begini, jikalau mungkin biarlah mahkota duri itu lalu daripadaku. Cambuk itu lalu daripadaku. Salib itu lalu daripadaku. Kematian itu lalu daripadaku. Jikalau mungkin penderitaan ini lalu daripadaku.
Jikalau mungkin. Tetapi tidak berhenti di situ, lalu Yesus katakan, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu dia. Bapak Ibu, ini mau mengajarkan kepada kita setiap kali saudara berdoa, kembalikanlah semua pada kehendak Sang Bapa dalam satu keyakinan. Apa yang dikehendaki Bapa bagi kita itulah yang terbaik bagi seluruh jalan hidup kita. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa di sorga. Seberat apapun itu yang kita hadapi hari ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengajarannya bagi kita di dalam kita menghadapi tubuh dan darah Kristus di hari Jumat nanti, dalam ibadah Jumat Agung yang di dalamnya dirayakan perjamuan kudus, maka mau dikatakan kepada kita, Yesus menghadapi badai itu. Dan dia tidak mundur terhadap badai itu. Kita diajarkan juga dalam hidup ini, jangan engkau pernah mundur ketika engkau harus diperhadapkan dengan cawan penderitaan itu. Jangan. Engkau memakan roti, meminum anggur. Itu berarti juga sebuah komitmen di dalam dirimu bahwa engkau siap untuk menghadapi badai kehidupan ini. Engkau siap dengan segala sesuatu konsekuensi dalam iman percayamu ketika engkau berkomitmen mengikut Tuhan Yesus. Engkau siap untuk mengikut Dia. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau diajarkan begini ketika Tuhan Yesus katakan, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Kita mau diajarkan sesungguhnya juga bahwa jangan pernah mundur dari realitas kehidupan ini. Kalau Tuhan izinkan kita diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan tantangan yang ada dalam dunia ini, maka Tuhan juga yang akan menguatkan kita melewati berbagai pergumulan dan persoalan hidup ini. Ada satu bahasa yang saya sangat senang mendengarnya dari warga jemaat kita. Dia katakan begini, Pak Pendeta, yang saya mengerti bahwa ketika salib itu terasa berat, kita tidak minta Tuhan angkat salib itu, tidak. Tapi yang saya mengerti adalah Tuhan, kuatkan bahuku untuk memikul salib itu. Jangan pernah minta Tuhan untuk menghilangkan pergumulan dan persoalan dalam hidupmu. Jangan minta Tuhan untuk menghilangkan, ini lagi. Kalau orang bilang, Tuhan, jangan ada lagi pergumulan dan persoalan dalam hidup saya. Itu sama saja saudara minta Tuhan cabut nyawa saudara. Karena hanya orang mati yang tidak punya pergumulan dan persoalan. Oleh sebab itu selagi kita masih hidup bernafas, pergumulan dan persoalan itu ada. Oleh sebab itu doa kita bukan menghilangkan pergumulan dan persoalan itu. Tetapi biarlah Tuhan menguatkan kita di dalam kita menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Apakah pergumulan persoalan salib itu hilang dari diri Yesus? Tidak. Sekalipun dia sudah katakan jikalau mungkin ini cawan ini lalu daripadaku, tetapi tidak dilalukan juga cawan itu. Dia tetap diizinkan menghadapi cawan penderitaan itu. Tetapi tangan Allah yang kuat itu yang menopang dia, yang memampukan dia sampai akhir, sehingga dia dapat mengatakan, sudah selesai. Itu juga yang harusnya hadir di dalam kehidupan kita di tengah berbagai realitas yang ada. Di tengah berbagai pergumulan yang ada dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, biarlah kita tetap meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita dimampukan menghadapi semua hal itu. Melalui karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk memegang teguh kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak setia dalam menjalankan tugas di dunia, maka kita tidak akan beroleh keselamatan, melainkan kebinasaan. Betul ya? Kalau Dia tidak setia malam itu, Dia tinggalkan Taman Getsemani, maka kebinasaan yang akan kita alami. Kalau Yesus tidak setia, tidak akan ada pengampunan dosa dan penyucian. Tidak akan ada. Firman Tuhan katakan,
engkau yang harusnya binasa, tetapi tidak binasa oleh karena Dia yang menyelamatkan. Kalau Yesus tidak setia, tidak akan ada masa depan bagi dirimu, anak-anakmu, dan keturunanmu, keluargamu. Tidak ada masa depan. Tetapi sekali lagi, bagian ini mau mengajarkan betapa Yesus setia. Oleh sebab itu, dalam memahami kesetiaan Yesus itulah, kita juga diajarkan untuk belajar setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu bukan hanya sebatas untuk mengatakan, dari hari ini sampai aku menutup mata, iman percayaku tetap kepada Yesus, itu setia. Bukan hanya itu. Tetapi setia itu juga berarti setia mengiring Yesus, setia melakukan segala perintahnya. Setia juga di dalam mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup kita. Setia. Warga Sidi Jemaat Baru setia kepada Tuhan. Setia untuk mengambil bagian dalam derap langkah pelayanan gereja ini. Setia untuk berkomitmen membangun kehidupan pelayanan gereja ini. Masa depan gereja ini ada di tangan saudara-saudara. Setia untuk tetap hadir di dalam bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun dan kemanapun kita berada. Tetapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang setia. Oleh sebab itu belajarlah untuk hidup setia sebagaimana Yesus yang setia. Setia dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus, setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang Kristen, setia dalam melayani Tuhan dan sesamamu manusia, setia kepada pasangan hidupmu, setia dalam segala perkara yang berkenan bagi Tuhan Allahmu. Ini dia ajaran Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacita adalah dalam pengharapan. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kesetiaanmu itu menjadi kendor. Tetapi firman Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Catatan terakhir dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi, engkau tetap akan berhadapan dengan badai kehidupan. Kalaupun engkau sudah merasakan sesak, firman Tuhan katakan sabar. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Janji Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setialah kepada Tuhan Yesus, jadilah pribadi yang setia, sekalipun jalan hidupmu itu tidak mudah. Kita akan masuk dalam perenungan dan penghayatan di hari Jumat Agung, menghayati dan merenungkan pengorbanan Yesus. Dan Yesus mau berkorban oleh karena Dia setia. Oleh sebab itu ketika engkau menyambut roti dan anggur yang adalah lambang darah dan tubuh Kristus, maka bangunlah satu komitmen di dalam dirimu. Aku mau setia mengiring Yesus. Mengapa? Lanjut. Karena apa? Karena Dia tersalib untuk kamu. Dia tersalib sekali lagi karena Dia setia. Oleh sebab itu, mari bangun komitmen untuk setia kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengucapkan satu ikrar bersama dengan mengatakan, aku mau setia kepada Tuhanku. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku mau setia kepada Tuhanku. Tuhan berkati kita semua. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa. Malam hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, serta napas hidup yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami juga berterima kasih karena beberapa saat yang lalu kami boleh dikenyangkan oleh berita firman yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah berita firman yang sudah kami dengar dan renungkan tadi tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi mau dapat memberikan kekuatan iman bagi kami. Secara khusus kekuatan iman bagi anak-anak kami yang sudah mengikat janji di hadapan Tuhan, yang sudah mengaku ya dengan segenap hati. Biarlah iman percaya mereka kepada Tuhan makin hari makin bertumbuh. Mereka boleh senantiasa diingatkan untuk setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam persekutuan hidup berjemaat. Tuhan juga boleh memakai kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan bergereja, ber-GPIB. Kami mau berdoa bagi para majelis sinode, BP Mupel, secara khusus Tuhan mau memakai mereka di dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini sedang kami alami. Berkati akan para hamba-hamba Tuhan, berikan mereka senantiasa kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik, agar mereka tetap dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka.
Bapa di sorga, malam hari ini juga kami mau bawa kehidupan warga jemaat dan masyarakat yang saat ini terpapar virus corona. Bahkan karena sakit penyakit yang mereka alami menyebabkan ada banyak keluarga atau anggota keluarga kami yang bahkan meninggal yang disebabkan oleh karena virus corona yang saat ini sedang mewabah Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami semua tetap dijauhkan, dihindarkan dari virus itu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan akan mengangkat dan menghalau virus corona yang saat ini sedang mewabah. Dan suatu saat nanti kami semua boleh dipulihkan dari virus ini sehingga kami dapat beribadah seperti sedia kala. Tuhan Yesus, akibat atau dampak dari virus corona yang kami alami, ada banyak kesusahan, ada banyak keluarga yang atau anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan atau bahkan dirumahkan karena masa-masa yang sulit sekarang ini. Bahkan ada terjadi keretakan dan perceraian yang disebabkan oleh virus corona karena ekonomi kami yang saat ini sedang mengalami pergolakan. Karena itu Tuhan, ampuni akan segala salah dosa kami, dan biarlah kami boleh terhindar dari sakit penyakit yang saat ini sedang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersehati berdoa juga untuk seluruh pelaksanaan ibadah yang berlangsung di masa Prapaskah hingga memasuki Jumat Agung, Sabtu Teduh dan perayaan Paskah. Mari Tuhan berkati agar sebagai jemaat-Mu kami setia datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan berkati baik ibadah yang berlangsung secara daring maupun luring. Dan biarlah itu tidak mengurangi rasa hikmat kami di dalam kami beribadah serta menerapkan protokol kesehatan. Tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan merasakan berkat Tuhan menjangkau semua kami. Sehingga memberikan sebuah pemahaman yang baik dan benar di dalam kami hidup beriman dan di dalam seluruh perjalanan realitas kehidupan kami yang senantiasa memuliakan dan meninggikan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus dalam pelayanan peribadahan GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini Tuhan. Bapa Sorgawi, kuasa Roh-Mu yang kudus, menaungi seluruh warga jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi, dari sektor 1 sampai sektor 12, sehingga senantiasa diingatkan kepada mereka semua untuk datang mencari dan menemukan Tuhan melalui peribadahan-peribadahan yang diprogramkan di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami percaya semua mereka
dipersatukan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat Kepala Gereja, dan semua mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa bagi seluruh pelaksanaan program kerja Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, lingkup sinodal, mupel, bahkan sampai dengan jemaat di tahun 2021-2022. Tuhan berkati Tuhan, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik. Gerejamu ini, sekalipun di masa pandemi, tetap menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di atas muka bumi ini. Demikian juga dalam rangkaian dan rencana pelaksanaan persidangan Sinode 21 di Jawa Timur di kota Surabaya. Tuhan memberkati panitia, koordinasi bersama dengan majelis Sinode, bahkan bergandengan tangan dengan pemerintah. Biarlah pada waktunya nanti di bulan Oktober, semua boleh berlangsung dalam kekuasaan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, para dokter, suster, para medis, dan relawan yang bertugas untuk merawat pasien yang positif COVID-19, ataupun juga mereka yang saat ini bertugas dalam tugas tanggung jawab melakukan vaksinasi. Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Jaga pelihara kehidupan mereka, naungi mereka, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala virus Tuhan. Biarlah dengan tubuh yang diberkati, mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Secara khusus Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, biarlah hikmat Tuhan bersama dengan mereka, kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan, menaungi seluruh jalan hidup mereka di tengah berbagai tugas tanggung jawab sebagai kepala negara, untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan di atas muka bumi ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari pelayanan yang berlangsung di kota metropolitan, sampai pelayanan yang berlangsung di pedalaman-pedalaman, desa dan dusun di tengah-tengah hutan. Para pelayanmu, para pendeta hadir di sana. Engkau pakai mereka semua Tuhan, menjadi berkat bagi sesama manusia. Engkau pakai mereka Tuhan, untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksi yang Tuhan, saksi-saksi Tuhan, yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Lindungi semua jemaat-Mu Tuhan, jaga dan pelihara kami semua, bahkan sebagai bangsa dan negara, tuntun dan pimpinlah kami, ya Tuhan. Saat ini bersama dengan seluruh instrumen pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, para presbiter yang bertugas dari sektor pelayanan 5, demikian juga mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat, membaca Mazmur, membaca Alkitab, organis pemandu lagu, tim Satgas adaptasi kebiasaan baru, demikian juga tim multimedia, koster, pegawai kantor majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, Bapak Sorgawi, semua mereka yang telah mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan malam ini, termasuk security. Hamba mohonkan biarlah pelayanan yang boleh mereka lakukan ini membuahkan kebaikan dan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan sorgawi dalam seluruh hidup mereka, dan mereka dipenuhi dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba percaya dan meyakini apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia.
di akhir hari senantiasa mereka melihat kebaikan dan cinta kasih Tuhan dinyatakan kepada semua mereka yang setia untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa juga secara khusus bagi para orang tua warga Sidi Jemaat Baru. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Bersama dengan warga Sidi Jemaat Baru yang akan mengikuti perjamuan kudus di hari Jumat Agung nanti. Berkati mereka semua Tuhan. Pegang hati mereka, pikiran mereka. Dan biarlah dalam tugas tanggung jawab sebagai pribadi yang beriman secara dewasa, semua mereka mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan ini. Dan di atas itu kami mau kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Jemaat yang dikasihi dan diberkati, marilah kita masuk di dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dalam persembahan yang kita berikan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 79. Karena Engkau
jemaat yang dikasihi, disilakan untuk berdiri dan kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doa-Mu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskannya ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu 31 Maret 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto Y.M. Wagei, pelayan liturgi Diaken Rudolf H. Atihuta, Diaken Maudi Yokoba Leonufna Sertian, organis Saudari Cynthia Limpo, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga di gereja bahwa ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih jam 6 pagi, Gereja Bahtera Kasih jam 9 live streaming. Diharapkan persiapan hati seluruh warga jemaat di gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut secara virtual melalui kanal YouTube atau luring. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2021 jam 8 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga jemaat di gereja. Berikut ibadah Minggu Paskah 4 April 2021. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan pada Gereja Bahtera Kasih jam 5 pagi secara live streaming, Pospel Ayalon Todopuli jam 9 pagi. Untuk maksud tersebut, diharapkan kehadiran warga jemaat secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih atau secara luring. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 31 Maret 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Surempait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri.
Dengarkanlah amanat pengutusan, Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sorgawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan putranya yang duduk di samping kanannya, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberkati kamu dan membentuk setiap pribadi untuk setia dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati kita semua.